Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah menambahkan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat bagi kita. Baik, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya, bahagia semuanya. Baik anak-anak, Pak Guru akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada kompetensi dasar yang akan kita capai agar pelajaran pada pagi hari ini bagus ya, dan kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Baik, berikut kompetensi dasarnya. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, siswa diharapkan mampu mencapai indikator sebagai berikut. Baik, anak-anak, kita lanjutkan lagi ya tentang pembelajaran kali ini bertemakan cita-citaku menjadi anak soleh. Coba sebelum saya lanjutkan, siapa yang pengen menjadi anak yang soleh? Alhamdulillah, semuanya ingin menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah mengijabahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk tema cita-citaku menjadi anak soleh dibagi menjadi tiga subtema. Pertama, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan subtema yang ketiga adalah indahnya saling menghargai. Baik, untuk yang pertama, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Saya ambil contoh. Ketika kita bepergian, kita berada di rumah, kita berada di sekolah, tidak boleh meninggalkan sholat lima waktu. Artinya apa? Kita harus menjalankan sholat lima waktu terus menerus, dimanapun berada dan kapanpun berada. Itu yang pertama. Jujur yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Contohnya ketika kalian mengikuti PTS, mengikuti PAS, PAT, mengerjakan soal ulangan sendiri tanpa menyontek milik temannya, itu jujur pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Kita berikan contoh ketika anak-anak diberikan tugas oleh bapak ibu dan guru, kalian berjanji sanggupnya hari apa dikumpulkan, kalian jawab minggu depan pak. Maka minggu depan itulah kamu harus mengumpulkan tugas dari bapak guru. Itu adalah contoh dari jujur kepada orang lain. Baik, anak-anak, itu yang subtema yang pertama. Anak-anak, kita lanjutkan pada subtema yang kedua. Subtema yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik anak-anak, untuk yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Bagaimana sikap kalian ketika di rumah, ketika pulang dari sekolah? Bagaimana sikap kalian? Hormat pada orang tua dan guru. Sebelum berangkat ke sekolah, izin cium tangan. Jangan sampai nanti pulang sekolah berkata yang kasar, kotor. Kita harus hormat pada orang tua. Jadi apapun kalian, jangan lupa pada orang tua. Mengapa seperti itu? Coba bayangkan anak-anak.
ketika kalian masih di kandungan, siapa yang mengasuh setelah melahirkan? Yang mengandung orang tua, ibu. Yang melahirkan, ibu. Setelah itu kalian diasuh orang tua sampai sekarang, sampai kalian bisa menjadi seperti ini. Kelas 5 harus berperilaku yang sopan santun pada orang tua. Kita sebagai anak tidak akan bisa membalas jasa orang tua. Sekali lagi, kita sebagai anak tidak akan bisa membalas jasa orang tua. Itu yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah sebagai pengganti orang tua ketika di sekolah. Guru yang telah membimbing kalian, guru yang telah memberikan ilmu kepada kalian, maka sepantasnya kalian harus hormat dan patuh kepada guru. Intinya apa? Intinya apa? Sebagai anak harus patuh pada orang tua dan guru. Diperintah apapun dalam kebaikan, silakan dilaksanakan. Tetapi bila perintahnya dalam keburukan, maka kalian harus menolaknya dengan halus, dengan baik. Itu adalah subtema yang kedua, adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak masih semangat ya? Ya. Subtema yang ketiga, indahnya saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Pertama, menghargai pendirian orang lain. Kita sebagai manusia biasa tentu tidak lepas dari perbedaan. Saya kasih contoh, mungkin ada anak-anak pernah menjumpai ada orang ketika subuh ya, itu ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Yang pakai kunut dan yang tidak pakai kunut tetap sah sholatnya. Maka kita harus menghargai pendapat, menghargai pendirian orang lain. Masih bisa dimengerti? Paham? Ya, baik. Itu contoh pendirian kepada orang lain. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Mungkin di antara kalian mungkin pernah punya teman yang berbeda agama, non-muslim ya. Entah agama Kristen atau Katolik atau apa. Itu ketika kalian bermain, ada teman kalian itu yang minta izin karena ingin melaksanakan ibadah, entah di gereja ya, atau di mana. Nah, itu sikap kalian adalah menghargai keyakinannya. Tidak boleh kamu memaksakan. Kamu harus bermain. Sedangkan teman kamu punya keyakinan yang berbeda dengan kamu, maka kamu harus menghargainya. Bisa dimengerti? Ya, baik. Itu contoh dari menghargai keyakinan orang lain. Dan yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Apa anak-anak? Menghargai pendapat orang lain. Saya kasih contoh, ketika kalian mungkin dikasih tugas sama Bapak Ibu dan guru di kelas ya, kemudian kalian itu berdiskusi kelompok. Ada yang berpendapat begini. Kita sebagai anggota harus menghargai. Tidak boleh memaksakan pendapat kita. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Itulah ketiga sikap menghargai, baik menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Mudah-mudahan kalian bisa memperoleh ilmu bermanfaat dari yang saya sampaikan. Anak-anak, baik, saya akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Agar kita menjadi anak yang soleh, kita harus berbuat baik. Berbuat baik. Tapi yang pertama, jujur. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang jujur. Dua, kita bisa menjadi anak yang hormat dan patuh, baik kepada orang tua dan kepada guru. Dan yang ketiga, kita bisa mempunyai sikap saling menghargai, baik itu menghargai pendirian orang lain, keyakinan orang lain, dan pendapat orang lain. Baik anak-anak, sebelum saya memberikan tugas dan mengakhiri pelajaran pada hari ini,
Barangkali ada yang bertanya tentang materi kali ini. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Berarti saya anggap paham semuanya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk selanjutnya di situ ada soal-soal yang harus kalian kerjakan di buku lembar kerja siswa. Jangan lupa dikerjakan dengan jujur ya, dengan baik, dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, mohon dimaafkan. Ya, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Saya akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.